Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 198 itu digambarkan, wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah hai orang-orang yang punya akal. Pada dasarnya nilai berbekal ini diperintahkan kepada kita sebagai upaya menjadikan kita orang yang baik. Apalagi kita tinggal di dunia, maka yang pasti jadikan dunia ini negeri yang baik juga bagi kita, dan jangan menjadikan kehidupan di dunia ini bertolak belakang dengan kepentingan yang lebih besar di akhirat nanti. Di dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim tentang masalah kebaikan dunia dan tadi tercelanya ke dunia ini juga bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ni'matid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbah. Sebaik-baik negeri dunia ini atau tempat tinggal di dunia ini, atau terpujinya dunia ini, kampung negeri dunia ini adalah bagi orang yang menggunakannya sebagai bekal untuk menuju akhirat, sehingga dia memperoleh ridho Tuhannya. Nah, kebalikannya kata Rasulullah, wa bi'satid darud dunya liman saddathu min an akhiratihi wa qassarat bihi an ridha'i rabbih. Artinya bahwa seburuk-buruk ataupun tercelanya negeri dunia ini adalah bagi orang yang saddat, melawan untuk kepentingan akhiratnya dan memutuskan atau memotong ridho Tuhannya. Artinya dia tidak mengejar keridhaan Allah, Allah tidak ridho kepadanya. Nah, ini kan jelas bagi kita bahwa kita tinggal ini kan tinggal dua saja, kita mau pilih yang mana. Kalau pilih memang yang terbaik, jelas bahwa berbekallah kita berbekal untuk memang memanfaatkan umur yang ada, yang makin lama makin berkurang. Apalagi kita tinggal di dunia, yang pasti tinggal di dunia ini Rasul menggambarkan seperti yang pernah saya sampaikan dahulu, seperti seorang penunggang kuda yang singgah di sebuah pohon. Selesai itu dia melanjutkan perjalanan. Nah, inilah gambaran kita di dunia ini. Jadi kalau dia di bawah pohon itu mau berjalan, tentu jalannya lebih jauh. Jadi apa yang dilakukan di bawah pohon itu? Berteduh, mempersiapkan diri, rehat, sudah segar dan apa. Nah, dia akan siap untuk lebih jauh lagi. Inilah gambaran-gambaran yang kadang sederhana oleh Rasulullah kepada kita. Tinggal kita Yang paling penting bahwa yang kita lakukan itu sampai Allah itu ridho, senang Allah.
Jadi artinya apa yang kita perbuat itu ya terus menerus, ya sebesar apapun dan sekecil apapun itu yang diinginkan. Makanya di hadis lain juga Rasul mengatakan, ya tuba liman ya hudiya wa radiya wa kufiya wa quni'a bima a'tahullah. Berbahagialah orang-orang yang Allah tunjuki, Allah ridhoi, dia merasa cukup, ya, dan dia qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kalau di sini digambarkan sebaik-baik, jadi artinya bahwa dunia ini bisa menjadi tempat yang terbaik bagi kita sepanjang memang kita mampu membekali ke arah itu. Makanya orang-orang dulu itu sekecil apapun perbuatan itu tetap dia lakukan. Dia tidak pernah sedikit pun untuk melewatkan apa yang ada. Maka kalau kita lihat seperti di zaman Rasul, para sahabat selalu terus bertanya untuk apa yang mereka bisa buat. Ini kan menunjukkan bagaimana mereka ingin Allah itu ridho. Di dalam satu ungkapan digambarkan ya dari Umar bin Khattab itu, ya, lakukanlah ketaatan itu sebanyak mungkin. Kamu tidak tahu di mana ridho Allah terletak di antara ketaatan itu. Jadi bukan dipilih-pilih, tapi lakukan semuanya, yang besar, yang kecil, ya lakukan semaksimal mungkin. Insya Allah salah satunya ada yang memang Allah ridho. Dan memang kalau kita lihat ya, keridhaan Allah itu terletak pada ketaatan kita. Ini kan pada dasarnya membuka peluang keridhaan itu akan kita dapatkan di situ. Ya. Jadi tidak memilih-milih, tidak merasa apalagi kalau kita bilang ya kita melakukan sudah memutus ridho Allah karena orang lain. Ya, ada bersedekah karena pengen dipuji, ada melakukan sholat pengen ditengok orang, ria'an nas, ada yang macam-macam lah kita bilang. Ini namanya seburuk-buruk ya dunia yang dimanfaatkan. Ya, itu memutus ridho Allah. Apalagi sodat ya melawan. Jadi apa kepentingan akhirat tuh nggak perlu sama dia. Yang penting dia bikin saja sesuai apa mau dia, ya. Apa yang menjadi bekal tak dilakukan, inilah yang bakal timbul satu penyesalan. Ya. Imamul Ghazali dalam satu ungkapan yang sederhana itu pernah menggambarkan bahwa azab orang di dalam kubur itu, ya, artinya orang di kubur itu salah satu azab itu ada dua. Azab ya yang diterima dalam kubur, yang kedua azab karena tidak berbekal. Dia menggambarkan ada dua orang ya berjalan mencari permata di satu gunung. Ya, di gunung itu mereka membawa goni yang beratnya 50 kilo itu. Ya, bawa dua-duanya membawa sampai di gunung itu. Walaupun agak jauh, memang betul di dalam gua di gunung itu berkilauan batu-batunya, dan ternyata dipegang batu permata. Nah, yang satu ini diisinya terus sampai penuh. Dia giat, ya, selalu tengoknya berkilat batu itu dimasukkannya karena memang itu diyakini batu permata. Begitulah sudah penuh, maka dia bawa. Nah, kawannya tadi karena ditengoknya kawannya membawa agak berat, maka dia malas. Ya isilah, kata kawannya nih, tak maulah, aku tak mau jadi orang yang memberati diriku. Ngapain ya susah-susah begini. Jadi apa yang mau kau lakukan? Ya sudah, aku pengen datang kemari, bahasa kita melenggang kangkung aja ya, bawa apa saja badan pulang begitu juga ya. Jadi nggak mau kau apa itu ya gonimu itu, ya tidak maulah katanya. Marilah ya kau izinkan kalau goni kau kupakai dan aku ambil untuk diriku. Nah, ambil kau aja lah nih katanya. Diambil sama yang kawan yang giat tadi tuh. Begitulah dia isi lagi. Ya namanya 100 kilo, dia geret-geret lah begitu walaupun lamban. Tapi pada dasarnya itu tadi. Ya biar lamban, mereka karena memang dalam kita itu dikatakan membawa keledai, keledainya pun terseok-seok. Yang satu tuh tenang aja, santai, nggak ada problemnya sama dia. Ya, namanya pun nggak bawa apa-apa, tenang aja, ya, nggak ada beban. Begitulah sampai mereka ke tempat masing-masing, ya sudah. Namanya dia punya batu permata, dia jual, dia beli ini, dia perbaiki rumahnya, dia isi. Lama-lama rumahnya enak, cantik rumahnya tuh, nikmat. Yang satu ini tadi rumahnya begitu-gitu aja, ya kecil, ya malah buruk lagi. Akhirnya dia datang ke rumah itu, ditengokinya begitu. Ada pandangan yang penuh penyesalan di dalam dirinya itu.
penuh penyesalan dia tengoknya, kalau tahulah gini dulu bagus ku bawa juga ya, tapi bagaimana, sudah tidak mungkin lagi. Nah inilah kalau kita lihat ya, kenapa kau memandang rumahku seperti itu ya, enak sekali kau jadi orang ya, kata yang satu ini ya, betapa indahnya rumahmu. Ini kan sudah jelas, ini kan sudah jelas bahwa dari permata itu kau dulu sudah ditawarkan dan kau bawa sampai ke tempatnya, tapi kau juga tidak mau melakukan. Inilah kejadiannya katanya. Nah dari kisah yang singkat ini ya jelas bagi kita bahwa kita mati nanti juga akan membawa bekal. Kalaulah kita tidak membawa bekal, yang akan dipertanyakan oleh Allah, apa nggak sakit itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan ya, mau mati itu ada dua azab yang dirasakan. Pertama azab karena tidak membawa bekal di hadapan Allah. Yang kedua ya azab kubur itu sendiri, karena tuntutan itu ada. Itu makanya bagi kita tidak ada alasan ya, sepanjang tinggal di dunia masih diberi Allah kehidupan, manfaatkanlah dia. Ibarat permata tadi, mau bongkahan mau kecil angkat. Dalam agama kita kan begitu. Sholat itu permata, puasa itu permata, zakat itu permata, haji ya, bahkan sodakoh yang sekecil apapun, membuang duri dari tengah jalan, itu permata semua yang berharga. Jadi kalau kita sudah begitulah, bagaimana kita bilang ya tidak nyaman, tidak enak, tidak nikmat dalam menjalani hidup ya. Karena biasanya kita cenderung dengan kelengkapan yang ada, kenyamanan itu ya, apalagi kita didukung dengan rasa syukur, maka nilai ibadah, amal dan apa saja itu akan nikmat kita rasakan. Tapi kebalikannya itu tadi, bagaimana Allah tidak ridho, dia siap untuk berjalan jauh, dia siap untuk mengambil, berterseok-seok, kita bilang juga kita begitu. Dia lakukan sholat wajib, sunat dan sebagainya, dia lakukan demi apa ya, demi membekali kampung akhirat, demi Allah senang sama dia, dan akhirnya dapat dia semua. Tapi kalau kita sudah tidak lakukan, ini kan jelas ya, mau jadi apa akhirnya ketika mati baru terasa di situ. Itulah yang digambarkan di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu kan ya, iza hadara ahadakumul maut, ketika dia menentang semua yang ada ya, melakukan kesalahan, maut datang, dia baru bermohon, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan tundalah, tahanlah dulu, mundurkanlah ajalku, batas umurku tolong mundurkan. Dia minta di situ ketika kematian sudah detiknya akan terjadi. La asaddaqa wa akum minas solihin, aku akan banyak bersedekah dan beramal soleh. Falallah yuakhirullah, Allah tidak kasih lagi penundaan itu. Nah ini kan suatu menyakitkan ya, keburukan, sangat-sangat buruk dunia kalau itulah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya hadis ini memberikan satu gambaran, berbuatlah sebanyak mungkin yang besar dan kecil hingga memang keridhaan Allah bisa kita rasakan dengan kebahagiaan, kenikmatan dan ketenangan. Dan jangan lakukan dunia ini sebagai penentangan sehingga kita dibenci oleh Allah, Allah tidak ridho.